Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim dari kelas 12 TKJ SMK Negeri 3 Jakarta. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Yang harus kita buat pertama adalah topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 PC dan satu buah access point. Kemudian kita blok, kita pindahkan, kita salin ke sebelah kanan. Selanjutnya kita akan tambahkan satu buah PC di bagian kiri bawah dan 2 PC di bagian kanan bawah. Selanjutnya kita tambahkan 2 perangkat IP phone di sebelah kiri bagian bawah dan 2 IP phone juga di bagian kanan bawah. Perangkat selanjutnya kita tambahkan satu perangkat router 2811, kita letakkan di bawah kiri bagian bawah. Dan selanjutnya kita berikan perangkat switch 2950 untuk di bagian kiri bawah. Jika sudah, kita akan kelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama kita kasih atau kita beri warna kuning. Kemudian kelompok yang kedua warna merah. Kelompok yang ketiga warna biru. Dan kelompok yang terakhir kita beri warna hijau. Kita sesuaikan posisinya. Dan jika sudah, kita blok semua perangkat yang ada, kemudian kita letakkan atau kita geser sedikit ke tengah. Selanjutnya, setelah membagi warna kelompok, kita berikan nama kelompok. Yang pertama kita beri warna R.BDP atau ruang BDP. Yang kedua berwarna merah ruang AKL, yang berwarna biru ruang TKJ, dan yang warna hijau ruang OTKP. Selanjutnya kita akan hubungkan perangkat yang ada di ruang TKJ dan OTKP dengan switch menggunakan kabel strike, dan uruti saja atau urutkan port-port yang ada di switch. Kemudian kita lakukan atau kita nyalakan IP phone dengan mencolokkan kabel power pada menu fisikal. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi switch. Kita ketik enable atau N, selanjutnya masuk ke menu konfigurasi dan kita buat int range FA 0/1 sampai 24. Kita buat port 1 sampai 24 sebagai voice VLAN 1. Oke, jika sudah, exit.
kita fast forward time. Selanjutnya kita lanjut konfigurasi router. Kita enable, kemudian masuk ke menu konfigurasi. Kita ubah hostname-nya menjadi r.tkj. Dan kita masuk ke interface fast ethernet 0/0, kemudian menambahkan IP 192.168.10.1 255.255.255.0, kemudian no shutdown atau no SH. Selanjutnya kita akan buat DHCP pool voice. Kita masukkan network dari IP yang sudah kita buat tadi dengan 192.168.10.0 dengan subnet yang sama 255.255.255.0. Kita masukkan default routernya 192.168.10.1 dan kita lanjut. Kita tunggu sebentar sebab ada kendala pada DHCP dan akan kita atasi dengan mengulangi konfigurasi DHCP pool voice. Itu kita masukkan network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya default router 192.168.10.1. Tambahkan konfigurasi option 150 IP 192.168.10.1, kemudian exit. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke menu teleponi atau konfigurasi telepon. Kita tambahkan perangkat maksimal atau phone maksimal dengan max iPhone 4, kemudian max dial number atau max DN 4. Kita sesuaikan dengan jumlah iPhone yang kita tambahkan. Kita tambahkan IP source address 192.168.10.1 port 2000. Selanjutnya auto assign 1 sampai 4. Kemudian exit. Dan setelah kita batasi jumlah iPhone dan max dial number, kita berikan number phone pada masing-masing iPhone. Pertama kita ketikkan iPhone DN1, kita beri number 1000. Kita tunggu agar IP phone mengkonfigurasi IP-nya. Jika tidak bisa, kita cabut kabel power pada IP phone, kemudian kita colok kembali. Dan kita lihat hasilnya, dia akan mengkonfigurasi ulang. Dan kita fast forward. Oke. IP phone sudah mendapat number 1000. Selanjutnya kita atur number IP phone atau iPhone 2. Kita beri number 2000.
Jika tidak muncul juga, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita cabut kabel power pada IP phone, kemudian kita colok kembali dan kita lihat IP phone iPhone DN2 sudah mendapatkan nomor 2000. Selanjutnya kita atur iPhone DN3. Kita beri nomor 3000. Dan kita tunggu. Jika tidak bisa, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita cabut kabel powernya, kemudian kita colok kembali kabel power pada IP phone. Dan iPhone DN3 atau iPhone 3 sudah mendapatkan nomor 3000. Lanjut, kita atur iPhone 4. Kita beri nomor 4000. Jika masih mengkonfigurasi, kita cabut kabel power IP phone, kemudian kita colok kembali. Dan kita lihat IP phone atau iPhone sudah mendapat nomor 4000. Setelah IP phone mendapatkan number, kita akan mencoba pengujian. Kita akan coba melakukan pengujian, menelepon dari ruang TKJ ke ruang OTKP. Dan hasilnya adalah berhasil masuk ke ruang OTKP. Kita coba angkat dan tertulis connected. Oke, kita coba kembali pada perangkat IP phone satunya yang ada di ruang OTKP. Kita telepon dari ruang TKJ ke ruang OTKP. Oke, dan ternyata hasilnya berhasil masuk ke ruang OTKP. Dan kita angkat connected. Oke, pengujian IP phone sudah selesai. Kemudian kita akan ubah settingan IP yang ada di ruang TKJ dan ruang OTKP menjadi DHCP. Kita mulai dengan di ruang TKJ. Kita masuk ke PC. Kemudian kita masuk ke menu desktop dan IP configuration. Kita ubah menjadi DHCP. Dan hasilnya DHCP berhasil. Selanjutnya kita ubah yang ada di ruang OTKP. Di ruang OTKP berhasil mendapatkan DHCP. Oke. DHCP yang ada di ruang TKJ dan ruang OTKP berhasil. Selanjutnya kita akan setting atau kita atur access point yang ada di ruang BDP terlebih dahulu. Kita ubah SSID-nya menjadi ruang BDP. Selanjutnya authentication WPA 2PSK dan passwordnya 123456778. Langkah selanjutnya kita hubungkan seluruh PC di ruang BDP dengan access point. Jika tidak bisa, seluruh PC kita akan ubah modulnya menjadi WMP 300N. Oke, kita konekkan pada menu PC wireless. Kita cari ruang BDP,
connect, dan kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah berhasil. Kita lakukan hal yang sama pada PC-PC berikutnya. Selanjutnya kita setting access point yang ada di ruang AKL. Kita masuk menu config, pada port 1 kita ubah SSID-nya menjadi ruang AKL. Authentication WPA2 PSK dan passwordnya 123456778. Kita ubah modul UMP 300N. Kemudian kita koneksikan dengan akses point ruang AKL dan memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Lakukan hal yang sama pada semua PC yang ada di ruang AKL. Oke, selanjutnya kita cek PC yang ada di ruang BDP. Kita cek IP-nya apakah sudah mendapat DHCP. Dan ternyata belum mendapat. Kita sambungkan terlebih dahulu IP phone, salah satu IP phone yang ada di ruang TKJ dengan access point di ruang BDP menggunakan kabel Strike. Kita cek kembali apakah sudah mendapat DHCP, dan ternyata sudah berhasil mendapatkan DHCP. Kita lakukan hal yang sama pada PC-PC yang ada di ruang BDP. Oke, selanjutnya kita sambungkan kembali salah satu IP phone di ruang TKJ dengan access point di ruang AKL dengan menggunakan kabel Strike. Dan lakukan hal yang sama, yakni ubah settingan IP menjadi DHCP pada seluruh PC yang ada di ruang AKL. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi firewall dengan catatan kita akan izinkan komunikasi antara ruang TKJ, BDP, dan AKL. Kemudian kita akan menolak komunikasi antara ruang TKJ dengan ruang OTKP. Oke, kita akan buat. Kita akan setting pada PC yang ada di ruang TKJ. Masuk menu desktop, kemudian cari menu firewall. Oke, kita hidupkan service-nya. Yang pertama, kita akan tolak komunikasi antara ruang TKJ dan ruang OTKP. Kita cek IP PC yang ada di ruang OTKP terlebih dahulu. Lihat IP-nya adalah 10.7. Kita masukkan IP-nya.
Selanjutnya kita isi protokol IP dan remote wildcard mask 0.0.0.0, kemudian klik add. Kita lakukan hal yang sama, actionnya Denny. Kita lihat, kita masukkan IP address PC yang ada di ruang OTKP. Protokol IP, kemudian remote wildcard 0.0.0.0. Untuk mengizinkan komunikasi antara ruang TKJ, BDP, dan AKL, kita ubah actionnya menjadi allow dan kita masukkan IP yang ada di ruang BDP dan ruang AKL. Kemudian kita masukkan protokol IP remote wildcard mask seperti tadi 0.0.0.0. Jika sudah dikonfigurasi firewall semuanya, kita akan lanjut pada pengujian firewall. Kita akan coba pengiriman pesan dari ruang TKJ ke ruang BDP. Ya, berhasil. Kita coba yang kedua. Berhasil. Dan yang ketiga berhasil. Selanjutnya dari ruang TKJ ke ruang AKL. Yang pertama berhasil. Kemudian yang kedua berhasil. Dan yang ketiga berhasil. Oke, yang terakhir ruang TKJ ke ruang OTKP. Pada PC pertama failed atau gagal, dan yang kedua gagal juga. Artinya firewall yang sudah kita lakukan berhasil. Kita dapat berkomunikasi antara ruang BDP, TKJ, dan AKL, tapi antara ruang TKJ dan OTKP tertolak atau gagal. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.